Sahabat Kompas.com, Rusia dan Ukraina dilaporkan membuat kemajuan yang signifikan menuju persetujuan gencatan senjata dan penarikan pasukan melalui 15 rancangan poin kesepakatan damai. Dokumen tersebut akan mendorong Kiev menyetujui netralitas dan menerima pembatasan militernya agar serangan Rusia terutama pada warga sipil dapat dihentikan. Zelensky juga diminta untuk melepaskan ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan berjanji tidak menjadikan Ukraina sebagai tuan rumah pangkalan militer barat dengan imbalan jaminan keamanan. Sebuah sumber juga mengatakan bahwa terdapat ketentuan lain, termasuk hak mengabadikan bahasa Rusia di Ukraina. Tak hanya itu, dalam poin utama kesepakatan damai tersebut, Rusia tetap mendesak Ukraina mengakui aneksasi Crimea dan kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia yakni Luhansk dan Donetsk. Putin bersikeras seluruh wilayah Donbas harus berpisah dari Ukraina, tak hanya wilayah yang diduduki oleh pemberontak. Proposal tersebut dibahas secara penuh untuk pertama kalinya pada Senin 14 Maret 2022 dan kedua negara mengatakan kemajuan telah dibuat. Namun di sisi lain, para pejabat Ukraina skeptis bahwa Putin akan mematuhi persyaratan perjanjian. Namun sumber Rusia mengatakan, penyelesaian yang diusulkan dapat memberi solusi kedua negara berkonflik untuk menghindari perang. Meskipun terdapat tanda-tanda positif, namun Ukraina menolak rencana Rusia untuk menjadi netral seperti Swedia atau Austria. Kiev mengatakan, kesepakatan apapun perlu menyertakan jaminan keamanan oleh mitra internasional yang akan membela Ukraina jika diserang kembali. Penasihat Presiden Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak mengatakan, komunitas internasional tidak dapat dibiarkan mengesampingkan serangan terhadap Ukraina seperti yang terjadi saat ini. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan bahwa netralitas menjadi pusat perhatian dengan Moskwa. Menurutnya, Kiev hampir menyetujui kata-kata dari perjanjian tersebut. Ia mengakui bahwa negosiasi memang tak mudah, namun ia meyakini ada beberapa harapan untuk mencapai kompromi. Negosiator Rusia Vladimir Medinsky mengamini hal tersebut. Meski ia mengatakan perundingan berjalan dengan lambat dan sulit, namun menurutnya Kremlin menginginkan perdamaian sesegera mungkin. Ia menegaskan, inti dari pembicaraan tersebut ialah terkait netralitas Ukraina. Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Ukraina dapat mempertahankan angkatan bersenjatanya, namun tak diizinkan untuk memiliki pangkalan asing. Rusia menyebut status Austria dan Swedia sebagai contoh yang mungkin untuk diikuti Ukraina.